Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kita kembali bertemu dalam mata kuliah manajemen pengujian. Kali ini kita akan membahas tentang perencanaan, pengawasan, dan pengendalian uji. Perencanaan uji. Jadi sebelum adanya ujian, kita harus merencanakan pengujian dulu. Pengujian itu salah satu poinnya adalah menetapkan tujuan dan standar. Misalnya standar kompetensi lulusannya. Kita harus tetapkan dulu standarnya dan tujuannya. Berikutnya merancang kisi-kisi yang mencakup cakupan materi, tingkat kemampuan, apakah itu kognitif, afektif, atau psikomotor, apa C1 sampai C6, atau psikomotor, dan lain sebagainya. Yang berikutnya menentukan jenis dan menulis butir. Jenis, jumlah, dan tingkat kesukaran ini penting untuk ditetapkan sebelum ujian dilaksanakan atau sebelum tes dibuat. Yang berikutnya adalah menulis kunci jawaban atau rubrik penilaian, termasuk juga pedoman penskoran ya. Yang terakhir adalah menetapkan waktu. Berapa menit atau berapa jam kita mau buat ujian. Ini penting karena nanti akan terkait dengan administrasi dan perekaman ujian. Yang berikutnya adalah pengendali uji. Pengendalian uji itu terdiri dari acceptability, kemudian practicality, dan yang terakhir adalah fairness. Artinya di sini bisa diterima atau enggak hasil ujian ini. Kemudian dapat dilaksanakan enggak? Yang berikutnya adalah adil atau enggak. Berikutnya adalah mode of test administration. Berdasarkan International Test Commission, dia mendefinisikan bahwa ada 4 bentuk tes itu, tes administrasi. Ada yang open, ada yang control, supervise, and manage. Yang pertama adalah open mode. Open mode itu modenya terbuka. Peserta tes memiliki akses langsung ke bahan uji, jadi tidak ada keterlibatan pengguna uji atau administrator tes. Akibatnya, peserta tes mengambil peran sebagai administrator tes dan pengguna tes. Mereka juga dapat mengambil peran sebagai klien, karena banyak tes mode terbuka dirancang untuk kepentingan diri sendiri atau penilaian diri sendiri. Nah, tes semacam ini mirip dengan tes yang ada di dalam buku atau dapat dibeli di toko buku setempat, atau tes yang Anda bisa dapatkan di internet yang dapat diakses semua orang. Seringkali satu-satunya persyaratan adalah Anda membayar sejumlah uang sebelum dapat mengakses. Namun tidak ada kualifikasi yang diperlukan bagi Anda baik dalam hal penggunaan tes atau administrasi tes. Yang berikutnya adalah control mode. Ini disebut terkendali karena ada lebih banyak kontrol atas siapa yang mengakses tes dan bagaimana mereka mengaksesnya. Mode ini menjadi mode administrasi tes yang paling umum. Sebagian besar yang menggunakan control mode ini untuk inventaris kepribadian atau langkah-langkah laporan diri lainnya yang digunakan baik dalam pedoman karir dan pengaturan saran atau penilaian untuk pengembangan kepribadian. Yang ketiga, supervise mode. Ini adalah mode di mana administrator tes memiliki keterlibatan langsung dengan peserta tes. Peserta tes akan datang ke lokasi, administrator tes akan dapat mengawasi mereka yang mengikuti tes. Kemudian mode ini umumnya melibatkan testi dalam keempat tahap administrasi ujian, yang itu persiapan, administrasi, penilaian, dan penyelesaian atau pengumuman. Jika tes yang digunakan berbasis komputer atau LJK ya, menggunakan LJK, maka pengujian atau penilaian dapat dilakukan secara otomatis. Tes semacam ini sering kali kita gunakan ya, baik untuk ujian di kelas, UTS maupun lain-lainnya. Mode yang terakhir adalah manage mode. Mode ini dikelola benar-benar dikontrol oleh administrator atas pengujian, bukan hanya administrasinya tapi juga lokasi dan juga peralatan yang digunakan. Semua dikendalikan. Artinya semua benar-benar dikondisikan, seperti misalnya pengujian berbasis komputer dapat dilakukan pada peralatan dengan spesifikasi tertentu, misalnya menggunakan software tertentu, aplikasi tertentu. Kemudian lingkungan dapat dikendalikan dalam hal pencahayaan, kebisingan, gangguan potensial. Nah ini benar-benar dikontrol, seperti di dalam kelas, kelasnya pun benar-benar dijauhkan dari pusat-pusat keramaian. Yang terakhir mungkin bisa
kita lihat di uji pilot gitu ya, atau ujian SIM. Pusat uji khusus ini cenderung semua dipersiapkan alat-alatnya dengan standar. Yang berikutnya, pertimbangan penggunaan tes untuk administrator. Ada sejumlah masalah yang harus dipertimbangkan pengguna tes saat memutuskan apakah menggunakan tes atau tidak dalam konteks tertentu. Yang pertama, putuskan informasi apa saja yang dibutuhkan untuk atau dari para peserta dan apakah tes akan menyediakan informasi itu atau tidak. Yang berikutnya, pastikan dan periksa kembali tes mana yang berpotensi untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, lihatlah sifat teknis dan kepraktisan yang terkait dengan masing-masing tes yang mungkin dan putuskan mana yang paling sesuai dengan tujuan. Misalnya data tes manual adalah sumber yang paling mungkin dari informasi ini. Mungkin Anda memikirkan hal-hal yang praktis. Apakah saya dapat melakukan tes online di rumah atau saya harus pergi ke satu tempat untuk diuji, di mana sesi akan diadakan? Itu akan makan waktu berapa lama? Apakah saya perlu melakukan persiapan sebelum ujian? Jika saya harus pergi ke satu tempat, akankah ada kebutuhan untuk membawa sesuatu ke sesi ini? Atau mungkin Anda memikirkan tentang tes itu sendiri, tentang apa itu? Apakah mereka membutuhkan pengetahuan khusus? Apakah mereka relevan dengan apa yang sedang mereka gunakan? Siapa yang akan melihat lembar jawaban setelahnya? Atau seperti yang sekarang Anda ketahui lebih banyak tentang pengujian? Mungkin Anda memikirkan beberapa sifat teknis dari pengujian tersebut. Apakah tes tersebut dapat diandalkan, valid, dan memiliki norma yang sesuai? Nah, ini berbagai pertimbangan penggunaan tes bagi administrator tes. Berikutnya, pengawasan. Pengawasan itu terdiri dari dua, sebelum tes dimulai dan setelah tes berjalan atau tugas pengawasan. Tugas sebelum tes dimulai, periksa bahan apa yang Anda butuhkan untuk sesi ini dan lihat apakah ada persediaan yang cukup jika ini adalah tes yang sudah pernah Anda gunakan. Jika tidak, putuskan apa yang perlu Anda pesan. Jangan membuat fotokopi dari bahan uji. Nah, ini ilegal. Jika Anda menggunakan tes berbasis komputer untuk memerlukan kode rilis atau sejumlah unit administrasi tertentu, maka beli di awal atau di muka. Anda perlu memastikan bahwa ketentuan yang memadai telah dibuat atau mengirimkan pesanan yang diperlukan pada suatu tempat. Berikutnya, periksa peralatan apa yang dibutuhkan dan persyaratan yang diperlukan. Dan apakah ini sudah disediakan? Informasi ini akan tersedia dalam manual uji atau SOP. Tentukan berapa peserta yang dapat Anda uji dalam satu sesi. Berapa staf yang mungkin Anda perlukan untuk membantu dan berapa lama setiap sesi akan berlangsung. Jika menguji lebih dari 15 orang dalam satu sesi, mungkin akan memerlukan bantuan dalam mendistribusikan atau mengumpulkan bahan-bahan atau memantau peserta tes jika menggunakan paper and pencil. Rencanakan sesi, ruang yang akan dibutuhkan, material yang dibutuhkan, dan waktu staf yang dibutuhkan. Berikutnya, informasikan ke peserta tentang sesi dan ruang. Beritahu tentang persyaratan apapun untuk pengujian mode terkontrol online. Misal kalau online. Menjelaskan prosedur masuk dan ketersediaan dukungan. Jadi ini tugas bagi administrator tes sebelum tes dimulai. Maka nanti akan ada yang namanya simulasi sebelum tes. Jadi umumnya dalam 5-10 menit sebelum peserta mengerjakan tes, itu dia melakukan sebuah simulasi. Nah, ini penting karena apa? Karena untuk kelancaran. Yang berikutnya adalah tugas pengawasan. Tes adalah instrumen yang dirancang untuk mengukur kekuatan atau jumlah atribut atau sifat yang ditentukan seseorang. Penting untuk memastikan bahwa pengukuran atribut-atribut ini tidak terpengaruh oleh kesulitan dalam mengatasi kendala pengujian. Misalnya, dalam memahami instruksi atau menjawab, sebelum tes digunakan pada siapapun harus diperiksa bahwa peserta memiliki keterampilan yang diperlukan untuk memahami apa yang diperlukan untuk menjawab tes, seperti bahasa. Apakah benar-benar bahasanya itu sesuai dengan bahasa yang digunakan setempat?
Berikutnya, administrator tes harus berusaha memastikan bahwa semua peserta diberikan informasi yang cukup tentang tes yang akan mereka ambil dan cara-cara administrasinya. Jika ya, maka mereka dapat diminta untuk memberitahu Anda tentang segala kondisi yang mereka yakini dapat melakukan tes. Selanjutnya, tugas pengawasan tidak boleh melakukan modifikasi pada tes tanpa otoritas. Lalu tidak boleh menyimpang dari prosedur standar tanpa otoritas juga. Artinya di sini tanpa otoritas, tanpa sepengetahuan pengguna tes. Tidak setiap cacat atau disabilitas akan mempengaruhi kondisi pengujian. Artinya begini, jika disabilitasnya menggunakan kursi roda, berarti kan dia tetap bisa menggunakan paper and pen. Beda dengan yang tunarungu atau tunanetra. Artinya standar di mana orang melakukannya setiap keadaan akan berbeda. Yang terakhir, setiap modifikasi resmi atau pengujian atau ketentuan administrasi dan alasannya harus dicatat dalam catatan khusus tes. Demikian materi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.